Perkenalkan, nama saya Danrono Pendro. Saya berasal dari kelas 12-3. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai ruang sampel. Semasa kecil, beberapa di antara kita pasti pernah bermain tebak-tebakan uang koin. Pada saat uang koin dilambungkan, kita harus menebak sisi koin yang akan muncul. Misalnya muncul angka 1000 atau gambar. Nah, dari pelemparan itu akan diperoleh dua kemungkinan, yaitu 50% muncul angka dan 50% muncul gambar. Baik angka maupun gambar disebut sebagai titik sampel, yang merupakan anggota ruang sampel dari pelemparan uang koin. Lalu, apa yang dimaksud dengan ruang sampel dan titik sampel? Mari kita simak. Pengertian titik sampel. Titik sampel adalah anggota ruang sampel yang menunjukkan kejadian itu sendiri. Banyaknya titik sampel di setiap percobaan itu berbeda-beda. Untuk menentukannya, kita tidak perlu rumus tertentu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Pembahasan ruang sampel erat kaitannya dengan teori peluang atau probabilitas. Untuk mendapatkan ruang sampel, seseorang harus melakukan percobaan terlebih dahulu. Lalu, apa pengertian dari ruang sampel? Jadi, ruang sampel adalah seluruh kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian atau percobaan. Artinya, di dalam ruang sampel, semua titik sampel yang mungkin dari suatu kejadian. Misalnya saat kita melemparkan sebuah dadu, semua kemungkinan yang muncul adalah sisi 1, sisi 2, sampai sisi 6. Nah, himpunan dari sisi 1 sampai 6 tadi, itulah yang disebut sebagai ruang sampel. Secara matematis, lambang ruang sampel adalah S, dan banyaknya elemen di dalamnya memiliki lambang N. Ruang sampel dan titik sampel. Nah, ruang sampel itu dalam matematika disimbolkan dengan S. Ruang sampel disimbolkan dengan S. Kemudian, titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Titik sampel anggota dari ruang sampel. Lalu, banyaknya ruang sampel dilambangkan dengan huruf N. Banyak ruang, banyaknya ruang sampel. Sama dengan N. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus mengetahui dulu tiga lambang ini. Kemudian, kita masuk ke contoh soal. Percobaan pelemparan sebuah koin. Nah, soal yang pertama adalah percobaan pelemparan sebuah koin. Nah, dari percobaan pelemparan sebuah koin ini, ruang sampelnya itu apa? Ruang sampelnya, pertama-tama mari kita tulis dulu S. Kemudian ruang sampelnya dari pelemparan sebuah koin, kalau bukan angka, pasti gambar. Jadi, angka dan gambar.
Kenapa angka dan gambar? Karena ruang sampel adalah semua kemungkinan yang bisa terjadi dari suatu percobaan. Dalam hal ini, percobaan pelemparan koin, kemungkinan yang bisa terjadi adalah angka atau gambar yang muncul. Nah, kemudian kita coba cari banyaknya ruang sampelnya, yaitu kita lambangkan dengan N dalam kurung S sama dengan angka atau gambar. Jadi ruang sampelnya ada 2. Nah, lalu kita lanjut contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah percobaan pelemparan 2 koin secara bersamaan. Nah, kalau yang tadi itu 1, yang sekarang 2. Pelemparan dua buah koin secara bersamaan. Nah, namun kali ini kita gunakan cara yang kedua, berbeda dari cara yang pertama. Kita buat tabel 2 koin secara bersamaan, berarti kita buat tabelnya seperti ini. Kita tuliskan angka, kemudian di atasnya juga angka, lalu kita buat tabel. Di sini gambar. Nah, bagaimana cara mencarinya? Angka ditambah angka, ditulis ini angka ditambah angka menjadi 2, itu angka. Kemudian ini ke sini jadi angka dan gambar. Angka dan gambar. Kemudian di sini jadi gambar dan gambar. Lalu di sini gambar dan angka. Nah, dari hasil 4 ini tadi kita mendapatkan ruang sampelnya yaitu 4, kita tulis. Ruang sampelnya sama dengan angka-angka AA, kemudian angka dan gambar, lalu gambar dan gambar, kemudian gambar dan angka. Nah, dari percobaan pelemparan koin tadi kita mendapatkan bahwa ruang sampelnya itu angka-angka, angka dan gambar, gambar-gambar, dan gambar dan angka. Jadi ruang sampelnya ada 4. Nah, itu tadi materi yang sudah saya paparkan dan jelaskan, yaitu mengenai ruang sampel. Jika ada salah dalam penulisan dan kata-kata mohon koreksi. Dan sekian dan terima kasih.